Selamat siang para murid, para santri. Dari video yang kedua, volume yang kedua ini persiapan ilmu rakitan volume kedua. Dilanjut dari volume yang pertama. Di lempiran yang sudah diberikan guru kepada para murid dan santri, diberi keterangan oleh guru menuju kejayaan di dunia. Setiap manusia ingin berhasil dalam kehidupannya, akan tetapi kurang tahu apa hambatan dan risikonya. Ketahuilah, merubah kodrat menjadi lebih baik adalah suatu pekerjaan yang sangat sulit dan sangat banyak persyaratannya. Agar lebih mudah menuju kejayaan di dunia ini, ada beberapa hal yang pokok untuk diketahui dan dipahami. Di alam dunia ini ada yang tidak nampak tapi pasti, yaitu yang disebut catur bintang atau yang disebut piramid kehidupan atau piramida kehidupan. Para murid, para santri, ada kehidupan yang tidak nampak, itulah yang disebut catur bintang atau piramid kehidupan. Setiap manusia menginginkan perjalanan selalu menuju ke puncaknya. Tatkala menuju ke puncak, begitulah hambatannya sangat banyak. Guru memberikan suatu gambar ada bentuk piramid. Untuk mencapai kasta, untuk mencapai derajat, untuk mencapai kemuliaan, untuk mencapai keberhasilan, untuk mencapai kesuksesan, ada 4 sisi yang Anda harus pahami. Dari sisi yang pertama, manusia untuk mencapai kemuliaan, keselamatan, kesuksesan, keberhasilan dibutuhkan yang disebut ilmu. Tatkala ilmu sudah diajarkan oleh guru, kalian dibutuhkan namanya manajemen atau aturan. Tatkala manajemen atau aturan sudah kau jalankan dengan ilmumu, jalankan yang disebut adalah hukum siklus alam. Kapan buka toko yang baik, kapan tutup toko yang baik, kapan merawat toko yang baik, itulah yang disebut namanya ritual. Baru yang terakhir adalah pengalaman. Artinya bisa disadur. Manusia ingin berhasil, ingin sukses, ingin selamat, ingin mulia. Dibutuhkan ilmu, dibutuhkan manajemen, dibutuhkan pengalaman, dibutuhkan spiritual. Tanpa 4 metode itu gagallah manusia itu. Tidak banyak dan tidak sedikit manusia yang mengerti tentang itu. Bagi para murid dan santri yang sudah diajarkan guru, semoga sangat bermanfaat. Mulai kitab sampai video-video yang sudah di-share kepada para murid dan santri. Untuk memahami catur bintang atau piramida kehidupan, coba analisa di kitab yang sudah diberikan guru kepada para murid. Di situ guru memberi 9 angka. Coba sulitnya manusia merubah kodrat. Yang jadi sulit adalah bagaimana kalau manusia itu dikodratkan miskin oleh Tuhan. Bagaimana cara merubahnya? Itulah tantangan yang sangat sulit bagi makhluk manusia. Karena yang membuat program adalah Sang Maha Tuhan. Tapi guru memberi gambaran di situ adalah 9 tahapan. 1. Catur bintang atau piramida kehidupan. Tantangan atau rintangan yang dilalui menuju puncak. 1. Yang disebut adalah diri pribadi. Apa guru yang disebut diri pribadi? Dari video yang volume 1 sudah diterangkan. Sudah mengerti atau belum para murid dan santri? Sudah bisa menerangkan atau belum yang disebut diri pribadi? Untuk mencapai titik keberhasilan atau kesuksesan atau keselamatan atau kemuliaan, diri pribadimu harus bisa merubah. Itu rumusnya. Harus bisa merubah dirimu. Tanpa kalian bisa merubah dirimu, kalian akan menjadikan manusia yang tetap dan semakin hancur, semakin rusak. Untuk merubah dirimu, kalian dibutuhkan pemahaman ilmu yang baru, membutuhkan pembimbing yang tepat dan akurat, membutuhkan motivator-motivator yang bijak. Bila tidak berubah, tidak akan berubah rezekimu, tidak akan berubah kastamu, dan tidak akan berubah harkat martabat dirimu. Nomor 2. Tantangan kedua untuk mencapai sukses, ini biasanya kalau dalam keluarga, suami atau istri.
ada satu contoh yang dari sisi lain sang istri ingin maju, tapi laki-lakinya bodoh pemalas, itu pun jadi hambatan. Ada keluarga lain yang laki-laki ingin maju, ingin sukses, yang wanitanya pun malas dan bodoh, itu pun juga jadi kendala. Yang ketiga, dari suami dan istri tatkala Anda sudah bisa menyatukan dalam tujuan yang sama untuk membina rumah tangga, untuk mencapai kemuliaan, lantas bagaimana untuk keluarga kanan kiri yang termasuk disebut anak? Kadang putra pun tidak setuju dengan pendapat orang tuanya. Putri-putrinya pun tidak setuju dengan perilaku orang tuanya untuk merubah kehidupannya. Yang keempat, lingkungan sejalan atau berlawanan. Begitu sulitnya di negara Republik Indonesia ini. Banyak manusia melakukan kebaikan demi merubah kehidupan ekonominya, tapi lingkungan tidak setuju, lingkungan melawan, lingkungan menolak. Yang keenam, tatkala dari lingkungan sudah sinergik, keluarga sudah baik, suami dan istri sudah sepakat dan diri pribadi sudah berubah, lantas bagaimana dengan cuaca dan iklim? Nah, untuk menghindari cuaca dan iklim, disitulah maka manusia untuk usaha, untuk mencapai kemuliaan dibutuhkan namanya hisab hilal, atau yang disebut dalam bahasa Jawa, itulah yang disebut pentingnya ilmu pitung ya. Yang ketujuh, dari keadaan, tatkala semua kalian penuhi, bagaimana kalau keadaan lingkungan itu tidak aman? Kanan kiri pencuri, sebelah sana penipu, langganan pembohong, relasi yang tidak berkomitmen. Yang kedelapan, tantangan yang paling sulit di negara Republik Indonesia, tatkala manusia itu berhasil mulai perdagangan, karir, politik, musuh atau saingan. Nah, itu lebih sulit lagi, apalagi di negara Republik Indonesia. Kalian semua sudah mengerti dan sudah sering alami magic, guna-guna, santet dan lainnya untuk menghalangi dari pertumbuhan perekonomian yang ada di negara Indonesia. Yang kesembilan, masih banyak hal lagi, terutama tentang kesehatan para manusia itu. Artinya apa? Sekali lagi para murid, para santri diberi kesadaran oleh guru bahwa merubah kehidupanmu, merubah kehidupan kita untuk maju, untuk selamat, untuk sukses, untuk mulia, sangatlah banyak hal yang harus kita persiapkan. Alhamdulillah para murid, para santri yang sudah mencapai titik kemuliaan dengan bimbingan guru, disyukuri, dirahmatkan rezekimu untuk keluargamu. Tidak banyak manusia mendapat perubahan yang baik. Bagi yang belum berubah ekonomimu, rubahlah perilakumu dengan bimbingan dan nasihat-nasihat guru. Semoga apa yang diajarkan guru sangat membawa manfaat dalam kehidupanmu untuk dalam berkeluarga. Di dalam nasihat guru yang terakhir, guru memberi nasihat terutama tentang bahasa Jawa. Kalau Anda sudah ingin niat untuk berhasil dan mulia, mulane nang alam dunya eling lan waspada. Eling, ingat dengan perilaku kita, jangan sampai kita membuat kerugian dalam melakukan perbuatan. Waspada, hati-hati lingkungan kita, orang-orang yang dalam kedengkian, orang-orang yang dalam ketertinggalan ekonomi, orang-orang yang ketertinggalan dari aspek kehidupan. Makhluk di Indonesia serik dengki tenun santet selalu menyertai di lingkungan kita. Eling marang lakune, waspada marang mungsune. Pertanyaan bagi kalian para murid dan santri, musuhmu iku sapa? Jawaban yang tepat adalah musuhmu adalah kebodohanmu sendiri, musuhmu adalah amarahmu sendiri. Semoga dengan video yang kedua sedikit membuka cakrawala cara berpikir. Semoga para murid dan santri kehidupannya selalu berkembang lebih baik, berkembang selalu lebih baik, sehingga rahmat dan hidayah dari moyang selalu dapat menyertai dalam kehidupanmu fid dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.